Kita kembali berjumpa dalam Bedah Editorial Media Indonesia edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2015 bersama saya Leonard Samosir. Sepanjang acara ini kami mengundang Anda dan memberikan komentar dan opini tentang topik pagi ini. Anda bisa menelepon kami di 021583022 atau mengirimkan SMS ke 0811 140 772. Pagi ini telah hadir untuk membedah topik anggota Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Mulia. Ini kepada Presiden kita berharap, maksudnya harap apa ini, Bang? Ya, memang kalau sekarang ini saya lihat untuk membatalkan revisi Undang-Undang KPK ini, ya harapan satu-satunya ya tinggal Presiden Jokowi. Kalau masih ingat janji politiknya loh ya. Oh iya. Ya kalau Presiden Jokowi juga tidak ingat lagi janji politiknya untuk pemberantasan korupsi, ya sudah kiamat gitu aja kan. Karena kalau dari DPR saya lihat kan mereka kan sudah bersekukuh, harus untuk direvisi ya? Revisi kan. Nah menurut saya sih ya daripada bicara revisi, kenapa enggak sekalian aja dia minta bubarkan KPK, kan selesai daripada pakai revisi gitu kan. Niatnya kan untuk itu juga kan. Baik, kita akan cari tahu nanti Bang Elman kita bisa berharap atau tidak kepada Presiden. Dan pemirsa, Anda juga bisa mengunjungi alamat Facebook Bedah Editorial di web Harian Umum Media Indonesia dan Twitter @me.com atau @bincangpagi. Sebelum berdialog, mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan editorial yang hari ini mengambil topik kepada Presiden kita berharap. Selamat menyaksikan. Kepada Presiden kita berharap. Penolakan terhadap rencana DPR merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kian menggelora. Apapun dalih dan alasan pembenarannya, ide untuk mengebiri kekuatan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai penjaga muruah negara menghadapi kejahatan luar biasa bernama korupsi sudah jelas tidak mendapat simpati dari rakyat. Unjuk rasa, pernyataan bersama, dan macam-macam saluran ekspresi untuk menyuarakan penolakan tersebut semakin gencar dilakukan. Rakyat dari hampir seluruh lapisannya bergerak bersama. Mereka seolah ingin mengirim pesan kepada wakil-wakil mereka di parlemen bahwa saat ini rakyat bukanlah pihak yang mudah dibodohi dan dimanfaatkan. DPR boleh punya rencana, tapi kedaulatan tetap ada di tangan rakyat. Sudah selayaknya sebagai wakil rakyat, DPR tak sekedar mendengar, tetapi juga menerjemahkan suara-suara rakyat itu dalam ide, rencana, ataupun keputusan yang berpihak kepada rakyat. Ketika rakyat mencintai dan amat berharap pada aksi-aksi berani KPK memberangus virus korupsi, parlemen jelas tidak punya alasan untuk melemahkan upaya tersebut. DPR tak selalu ada di pihak rakyat. Mereka kerap dibutakan kepentingan, baik pribadi maupun partai, sehingga tidak ragu mencampakkan suara rakyat. Mereka acap lupa rakyatlah yang sejatinya telah memilih dan menjadikan mereka punya status terhormat sebagai anggota dewan. Dalam kasus revisi Undang-Undang KPK ini pun sama. Rakyat tidak mungkin berharap banyak kepada DPR untuk mencabut keinginan mereka mengutak-atik undang-undang tersebut sesuai keinginan mereka. Kini sudah saatnya rakyat menggantungkan harapan untuk penghentian pembahasan revisi Undang-Undang KPK kepada Presiden. Alasannya, pertama, Presiden Republik Indonesia ialah pemimpin tertinggi yang dipilih langsung oleh rakyat. Bukan hal yang berlebihan bila ia memikul tanggung jawab besar untuk menomorsatukan kepentingan rakyat. Kedua, Presiden Joko Widodo berkali-kali menyatakan komitmennya untuk perang melawan korupsi, sekaligus memperkuat lembaga pemberantasan korupsi. Karena itu, inilah saatnya publik menagih komitmen itu dalam wujud tindakan yang nyata. Saat ini, secara teknis, Presiden Joko Widodo punya alasan kuat untuk mengabaikan ajakan DPR membahas RUU tersebut. Mengapa? Karena naskah akademik RUU tentang revisi Undang-Undang KPK masih jauh dari konkret. Bahkan rapat Badan Legislasi DPR belum sepakat mengesahkan usulan 45 anggota Dewan itu menjadi usulan DPR. Presiden mestinya tidak terjebak pada agenda legislasi DPR
sebelum mengetahui secara pasti substansi apa saja yang akan diubah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tersebut. Bila perlu, dengan mengikuti prosedur administrasi ketatanegaraan yang ada, Presiden bisa saja menarik kembali rancangan undang-undang tersebut dari prolegnas. Hari ini Indonesia masih terkungkung oleh jeratan jejaring korupsi yang amat mengerikan. Perang ialah jalan satu-satunya untuk menumpas habis praktik lancung itu dari pucuk hingga ke akar, dan KPK semestinya menjadi ujung tombaknya. Darurat korupsi hanya akan bisa dilawan bila semua unsurnya memiliki kekuatan penuh. Dengan konsepsi seperti itu, Presiden pilihan rakyat sudah seharusnya berdiri di barisan paling depan untuk mencegah semua siasat, semua tipu muslihat untuk melemahkan dan mengebiri KPK. Presiden pun mesti memastikan bahwa perlindungan terhadap segala upaya pemberantasan korupsi di negeri ini akan menjadi salah satu agenda penting pemerintahannya. Tanpa itu, komitmen Presiden terhadap pemberantasan korupsi patut dipertanyakan.